Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adrenalin Muhammad Diwangga dari kelas 10 RPLB. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan tugas akhir yang telah saya buat mengenai project di apa ya, mengenai project C++. Jadi di sini saya itu membuat sebuah program yang temanya itu tentang matematika dengan nama Sistem Program Aplikasi Matematika. Di sini ketika programnya di-run atau dijalankan, otomatis masuk ke tampilan awal. Dengan tampilan awal itu ada output judul, di atasnya Sistem Program Aplikasi Matematika. Selamat datang di Sistem Program Aplikasi Matematika atau disingkat SPAM. Berikut adalah menu pilihan dari Sistem Program Aplikasi Matematika. Jadi di sini aku menyediakan menu. Kita coba dulu di menu yang pertama ya. Masukkan nomor menu yang ingin Anda pilih, yaitu menu kalkulator. Program sedang diproses, tunggu sebentar. Nah, jadi tadi itu kan kita udah pilih menu 1. Dan di sini programnya berpindah ke menu kalkulator. Kita coba, ini petunjuknya kan Anda harus memasukkan 2 buah angka dan sebuah operasi. Masukkan bilangan pertama. Kita coba 3. Masukkan bilangan keduanya 2. Di sini ada pilih operator. Ada 4 pilihan ya. Tambah, kurang, bagi, atau kali. Ini masukin operatornya itu harus sesuai. Kita coba sesuai dulu ya. Bagi. Hasil pembagian 3 dan 2 adalah 1,5. Apakah Anda ingin mengulang menu kalkulator lagi? Kita coba ulang lagi ya. Program sedang diproses, tunggu sebentar. Jadi ini mengulang lagi programnya, nanti kita jelasin setelah kita lihat sintaknya. Sekarang kita coba masukin angka 4 dan angka 2. Tapi operatornya itu misalkan kita pakai titik 2 ya. Otomatis aku ini bikin peringatan kode yang Anda masukkan error, input kode dengan benar. Terus aku langsung tampilin menu aku tampilin output buat kembali ke menu awal. Jadi mau tidak mau ada 2 pilihan ya atau tidak. Jadi kita coba kembali ke menu awal aja ya. Iya. Program sedang diproses, tunggu sebentar. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal atau ke tampilan utamanya. Sekarang kita coba lanjut ke menu yang kedua ya, kuis matematika. Program sedang diproses, tunggu sebentar. Jadi tampilan itu sama kayak tadi ya. Ada bacaan tunggu sebentar dan pindah tampilan. Kuis sistem menu 2. Sekarang petunjuknya Anda harus memasukkan jawaban bersifat angka supaya program dapat berjalan dengan lancar. Ini kan 1,2 kali 0 itu harusnya 0 ya. Harusnya 1. Tapi kita coba masukin 0. Salah, coba teliti lagi soal berikutnya. Sekarang 20 kali 5 bagi 10 kita masukin dengan jawaban yang benar ya. 20 kali 5 kan 100 bagi 10, 10. 10 benar soal berikutnya. 9 kali 10, 90 bagi 5, 18. Benar soal berikutnya. 2 kali 2, 2. 10.000. Nah, soal selesai. Nilai kamu adalah 80 dari 100. Sedikit lagi 100 padahal. Itu. Apakah Anda ingin kembali ke awal? Jadi di sini aku tuh belum sempat bikin pengulangan atau repeat dari kuis matematikanya. Jadi aku tuh nggak bikin output buat mulai kuisnya lagi gitu, buat ulang kuisnya. Karena aduh, ini mah karena beberapa urusan dan sibuk sih sibuk. Jadi aku tuh nggak sempet nambah-nambahin yang kurang dari program ini.
masih ada banyak kekurangan di program ini yang belum aku selesaiin. Makanya banyak yang kurang kayak gitu. Jadi kita kembali ke menu awal ya. Y. Proses sebentar dan kita kembali lagi ke menu awal. Sekarang kita coba ke menu 3, menghitung bangun datar dan ruang. Nah, menu ini juga aku tuh belum selesaiin. Aku tuh rencananya pengen bikin beberapa menu bangun datar sama bangun ruang. Jadi fungsinya itu ketika dipilih itu bisa menghitung volume atau keliling luas dari beberapa bangun datar dan bangun ruang. Makanya aku belum selesai itu gara-gara gak ada waktu buat nyelesain menu ini. Sangat menyesal sekali. Jadi kita itu kan error ya. Aduh. Jadi kita kembali lagi ke menu awal. Jadi menu yang ketiga ini belum aku selesai. Tapi udah ada rencana gitu buat bikin menu 3. Sebenarnya tuh kemarin tuh udah pengen dihapus, tapi ya lebar ya udah apa ya. Udah menjadi rencana tapi kalau dihapus ya sayang banget. Tuh kan error kok malah ke kalkulator gitu. Udah kita selesaiin dulu ini sudah dua. Jadi buat yang tadi itu belum beres, jadi makanya agak error-error gitu di menu yang ketiga ya, bagian bangun datar. Ini coba kita tidak ingin mengulang menu kalkulator. Menu awal iya. Sekarang kita pilih menu berikutnya, menu kantin, menu keempat. Program kita tunggu sebentar. Kantin sistem program aplikasi matematika. Aplikasi matematika. Tunjuk, Anda harus masukkan apa yang diperintahkan. Jadi di sini tuh aku bikin apa ya, si sintak kantin yang sempat dibuat waktu itu aku masukin ke program tugas akhir aku, tapi aku revisi lagi. Jadi apa ya namanya, ada beberapa sintak yang mirip tapi aku revisi lagi. Kita masukin nama pembelinya, address, pilih barangnya. Misalnya nih kita pengen beli roti deh, terus banyaknya 20. Apakah Anda memiliki member? Iya, aku punya member. Jadi aku dapat diskon sebesar 10%. Dan ini adalah totalnya dan total yang harus dibayar. Apakah Anda ingin lagi? Coba kita iya ya. Beli lagi nih. Tapi sekarang kita coba masukin angka yang nggak sesuai sama menunya ya. Ini kayaknya nggak banget ya video presentasi aku. Oke, coba kita masukin 4 ya. Karena apa sih 1 sampai 3 ya udah normal ya. Jadi pilih barang misalkan 4. Nah, tersedia 3 pilihan, masukkan nomor dengan benar. Apakah Anda ingin mengulang menu kantin? Nah, kalau ini aku bikin output kembali ke menu kantin. Udahlah, nggak usah ya. Udah kenyang. Nah, kembali ke menu awal ya. Oke, ini clear ya. Kantin, kalkulator, kuis itu ya clear. Dari menu yang ketiga tadi. Sekarang kita ke menu kelima, sejarah matematika. Di sejarah matematika ini aku cuma bikin output sih. Output teks sejarah matematika secara singkat. Ya jadi cuma baca doang, nggak ada input, nggak ada apa. Itu matematika adalah ilmu pengetahuan yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Matematika terus berkembang dengan pesat hingga saat ini, benar kan? Kini matematika digunakan dalam berbagai bidang termasuk sains, teknologi, ekonomi, dan ilmu sosial. Matematikawan terus melakukan penelitian untuk memahami dan memecahkan masalah yang lebih kompleks yang mendukung perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Nah, iyalah kembali ke awal. Ini sejarah matematika selesai ya. Dan itu cuma teks aja. Coba kita sekarang ke menu 6 nih, informasi sistem program aplikasi matematika atau informasi dari program yang aku buat teh. Ini ada program naon sih. Nah, yang ada di menu yang ke-6. Sama di menu 6. Informasi sistem program aplikasi matematika. Jadi program matematika adalah sebuah aplikasi yang menghadirkan beragam konten terkait matematika dalam bentuk menu yang menarik.
Program ini membuka pintu ke dunia matematika dengan fitur-fitur menarik seperti sejarah matematika untuk memahami asal-usul ilmunya, kalkulator yang membantu pengguna dalam perhitungan, pertama kalkulator adalah HP, tantangan kuis matematika untuk menguji pemahaman, kantin matematika untuk memesan sebuah pesanan dengan cara digital, dan masih ada lainnya. Dengan program ini, Anda menciptakan sebuah sarana interaktif yang tidak hanya membantu pengguna memahami matematika lebih baik, tapi juga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan informatif. Oke, kita kembali ke awal. Di note 6 ini kurang lebih sama ya sama yang 5. Teks doang, output teks. Udah clear, tinggal mau ke 7. Tapi kita coba, aku pengen mau ke 8. Oh tidak, hanya tersedia 7 pilihan, masukkan nomor benar-benar. Oke, aku kembali ke menu awal deh. Jadi karena tinggal menu ke 7, aku pengen nunjukin ini deh. Misalnya kita masuk ke salah satu menu dan kita tuh nggak mau kembali ke menu awal. Misalkan di kalkulator. Oke, jadi ini tadi itu ada sedikit kesalahannya. Aduh, internet aku mati. Oke, kita udah masuk nih di menu kalkulator atau menu pertama. Jadi kita tuh jalanin dulu lah ya, masukin bilangan pertama, bilangan kedua, terus dikali, misalkan kali pakai bintang. Hasilnya 8.100. Kita tuh tidak mau mengulang menu kalkulator dan tidak mau kembali ke menu awal, nanti itu bakal jadi kayak gini. Program sedang diproses, tunggu sebentar, garis, dan ini teks sebelum di exit. Terima kasih sudah mencoba dan menjalankan program ini. Sampaikan kepada developer jika ada kekurangan dalam program ini. Semoga kamu diberi kelancaran selalu ada. Jadi itu progres. Programnya selesai. Dan menu ke-7 juga sama kayak gini, cuma ada ini ngebug tiba-tiba. Lah, apa sih? Ini astagfirullahaladzim. Itu tadi udah refresh and to continue, Pak. Itu enggak tahu kenapa, Pak. Ini mah siap-siap yang error ya. Jadi ini harusnya programnya udah selesai. Tuh, udah kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi programnya udah selesai tuh. Terus ini kayak itu continue tapi di enter malah. Oke. Jadi intinya kalau udah kayak itu continue tuh udah selesai ya. Terus kita masuk ke penjelasan kodenya. Apa tadi? Oh iya, ini masuk di atas apa sih hashtag include semacam stdlib itu udah dasar dari program C++. Kemudian include unitstd.h ini tuh fungsinya nanti aku kasih tahu. Terus ini ada unit using dan space std. Apa ya? Ya ini udah settingan awal. Di sini aku mendeklarasikan fungsi, jadi fungsi-fungsi yang ada di bawah fungsi main itu aku deklarasikan ke atas supaya kalau dipanggil tuh kepanggil gitu, terdeteksi nama fungsinya. Kayak gitu. Itu namanya deklarasi fungsi ya teman-teman, ini semua. Ada kurungnya. Integer, nama fungsi, ada kurungnya. Oh ini deklarasi variabel global, jadi aku tuh mendeklarasikan variabel supaya bisa digunakan di mana aja, nggak cuma di salah satu fungsi aja. Ini dia deklarasi variabel global. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Jadi di fungsi main itu aku pakai sistem CLS di atas supaya nanti kalau programnya diulang lagi tuh aku tuh bukan aku tuh, jadi si programnya tuh nge-clear gitu. Setiap fungsi aku tambahin sistem CLS kecuali beberapa fungsi ya. Ini aku manggil fungsi garis. Kenapa aku manggil fungsi garis nggak bikin output teks garis? Karena supaya aku tuh nggak copy paste lagi. Jadi makanya si output garisnya itu aku bikin di fungsi yang namanya garis. Cout sistem program, ini judulnya. Kemudian di sampingnya ini ada sleep dalam kurung 1 angka ya. Ini ada yang 1, ada yang 3. Ini tuh apa sih, Dre? Nah, jadi sleep ini tuh berfungsi atau fungsinya itu untuk menjeda. Ini kan
output sistem program inline. Terus aku kasih sleep. Ini tuh fungsinya buat jeda sebelum masuk ke perintah berikutnya. Jadi sistem program jeda 1 detik, kalimat vertikal jeda 1 detik, terus garis, terus jeda 3 detik dan kayak gitu. Jadi sleep tuh fungsinya untuk menjeda sebelum masuk ke perintah berikutnya. Makanya aku pakai sleep supaya lebih estetik, lebih keren ya. Ini aku tahunya dari teman sekelas aku, Andika, dan aku berterima kasih karena fungsi apa sih karena ya fungsi ini tuh bisa berguna lah buat si program menjadi lebih bagus. Terus ini output menu ya, normal lah output menu. Habis itu aku output masukkan nomor menu yang ingin Anda pilih dan aku inputnya itu ke variabel pilih. Makanya di bawahnya itu ada switch case, switch dalam kurung pilih, artinya switch case untuk variabel pilih. Kalau pilihnya itu 1, maka aku akan maka programnya itu bakal masuk ke fungsi loading, kemudian ke fungsi kalkulator. Fungsi loading itu nanti aku lihatin di bawah dan beberapa fungsi lainnya juga aku lihatin di bawah. Jadi intinya kalau misalkan variabel pilihnya itu isinya satu, maka akan masuk ke fungsi loading dan fungsi kalkulator. Kemudian aku break. Kenapa? Karena kalau nggak di break tuh bakalan nembus ke case berikutnya. Makanya aku tambahin break karena itu tuh udah aturan dari switch case. Kalau 2 loading kuis, kalau 3 loading bangun. Bangun tuh bangun datar dan bangun ruang yang tadi belum selesai ya programnya. Yang keempat kantin, yang kelima sejarah, yang keenam informasi, yang ketujuh keluar. Kenapa nggak ada loadingnya? Karena case ketujuh tuh exit atau keluar apa ya? Nggak berpindah ini gitu. Nggak nge-clear si tampilan menu awal dan nggak berpindah fungsi. Bukan nggak, iya sih nggak berpindah fungsi sih. Soalnya kalau selain fungsi keluar tuh aku bikin sistem CLS supaya tampilannya clear dulu dan masuk tampilan fungsi kalkulator, kantin, bangun datar, kuis dan lain sebagainya. Kalau keluar tuh bikinnya output di bawah gitu. Tapi teksnya tuh sama kayak yang tadi nih kan, yang kalkulator. Kan kalau udah selesai kasih ke bawahnya ya gitulah. Oke, setuju saya. Terus defaultnya tuh fungsinya kalau ada isi dari variabel pilih bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya selain angka 1 sampai 7, aku bakal program ini akan memunculkan fungsi tidak. Nanti aku lihat juga di bawah. Break dan tutup. Cuma itu untuk di fungsi mainnya. Simple ya, yang ribet itu di bawahnya. Terus di sini ada fungsi utama. Fungsi utamanya bedanya apa sama fungsi main, Dre? Jadi fungsi utama tuh nggak jauh beda. Bahkan nggak beda sih. Emang sama persis tuh. Bedanya tuh nggak ada sleep-nya. Jadi fungsi utama tuh digunainnya kalau misalkan nih kita udah masuk ke menu kalkulator dan mau balik lagi ke menu awal, aku balikinnya tuh ke fungsi utama, nggak fungsi main lagi. Karena kalau ke fungsi main bakal ada sleep dan itu tuh membuang waktu yang lama. Makanya aku pakai fungsi utama. Makanya kenapa tadi setelah aku menyelesaikan beberapa menu yang ada disediakan dan balik lagi ke menu awal itu sleep lagi gitu setiap teksnya kayak gitu. Woi, enak. Ya ini sama tuh kan, bedanya nggak ada sleep ya, itu fungsi utama. Dan ini fungsi loading itu buat apa ya, sebelum pindah ke fungsi berikutnya aku loading. Artinya jeda 1 detik dan aku memunculin program sedang diproses, bikin output teks. Kemudian setelah ini aku bikin jeda lagi 3 detik sebelum lanjut ke program berikutnya, ke perintah berikutnya. Itu loading. Sekarang ada bangun atau bangun datar, bangun ruang yang tadi belum terselesaikan ya. Tuh, tadi itu masih error, makanya itu kenapa tiba-tiba jadi ke menu kantin gitu kan. Itu karena tadi masih kosong tuh ini. Belum selesai. Intinya belum selesai buat bangun datar. Sekarang ini menu kalkulator atau menu pertama. Aku bikin sistem CLS di awal, di atasnya 2 detik, garis,
output judul, sleep, jeda 1 detik, jeda 1 detik, garis jeda 2 detik, judul, jeda, garis jeda, penelitian ini mah gak usah dijelasin lah ya, out semua soalnya. Ini udah jelasin berkali-kali. Nah, ini masukkan bilangan pertama dimasukin ke variabel 1, bilangan kedua dimasukin ke variabel 2, operatornya aku masukin ke variabel oper dengan tipe char. Makanya di bawahnya ini ada switch case untuk variabel oper. Kalau char itu pakai kutip di case-nya. Kalau tadi itu kan angka, tipenya tuh integer. Jadi aku nggak pakai kutip. Char ini cuma memuat satu buah huruf, satu buah angka, ya bebas. Jadi kalau variabel oper isinya plus, maka akan masuk ke fungsi penjumlahan. Ini tuh dalam kurungnya 1, 2. Kenapa? Karena nanti aku bakal jelasin di bawah ya, di bagian fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi intinya tuh variabel 1, 2 tuh dari atas sini ya, yang tadi telah di input, aku masukin ke setiap fungsinya gitu. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bawahnya itu aku bikin kode. Jadi kalau misalkan case-nya, kalau isi dari operatornya, isi dari variabel oper itu plus, maka variabel proses itu isinya penjumlahan. Kalau pengurangan, kalau kali perkalian, bagi pembagian. Defaultnya kode yang masukkan error. Terus aku panggil fungsi ulang, nanti aku lihatin di bawah. Terus setelah itu di bawahnya ini ada cout hasil proses itu dari sini ya, proses yang tadi aku jelasin 1 dan 2 ini tuh variabel 1 dan variabel 2 dari mana, dari yang telah kalian masukkan atau yang dimasukkan oleh user adalah hasilnya dari mana. Ini tuh hasilnya tuh didapatnya dari setiap fungsi nih, misalkan dari perkalian, pengurangan, penambahan, atau pembagian. Ini namanya timbal balik. Oke, aku menggunakan timbal balik. Kemudian jeda 3 detik, garis jeda. Terus cout, apakah Anda ingin mengulang menu kalkulator lagi? Masukin ke variabel lagi. Jika lagi sama dengan Y atau Y besar, maka aku bakal panggil fungsi loading dan panggil fungsi kalkulator lagi, atau fungsi ini itu diulang lagi dengan cara seperti ini, panggil fungsi kalkulator. Tapi jika tidak, aku tuh nggak bikin else ya, karena nggak usah bikin else juga, udah otomatis gitu kan, kalau laginya bukan dia tuh udah pasti ngulang. Tuh, untuk kalkulator ini kantin, ini aku cantumin harga H1, H2, H3. Ya, ini ada member, ini banyak total 2 diskon. Oke, ini aku nggak jelasin ya, ini output buat tampilan menu mah nggak usah dijelasin, karena udah dasar banget Pak untuk mengurangi waktu video juga. Jadi ini aku nggak usah jelasin ulang, oke? Karena cuma judul. Terus ini aku pakai cheat ignore tuh supaya pas ulang lagi, karena di situ kan ada guideline, jadi nggak error gitu, makanya aku pakai cheat.ignore. Nomor pembeli dimasukin ke variabel nama, pilih barang dimasukin ke variabel pilih. Terus di sini aku pakai switch case. Ini tuh karena program lama, jadi si programnya itu belum aku revisi, itu masih benar-benar apa ya, kan tadi aku udah bilang masih benar-benar mirip sama program kerjaan sebelumnya. Switch case itu kayak gini, kalau pilihnya itu case-nya 1, banyaknya berapa, apakah Anda memiliki member. Terus di case 1 ini aku bikin if else lagi, belum bikin if else setiap case ya, aku bikin if else. Kalau membernya Y, tampilannya bakal kayak gini, total sama dengan banyak dikali harga 1, diskon sama dengan total bagi 10, total 2 sama dengan total dikurangi diskon. Total yang Anda beli, totalnya tadi banyak dikali harga 1, karena tadi itu kan di atasnya case-nya itu 1 ya, jadi banyak tuh ya, intinya mah gini lah, udah dasarnya gitu. Jadi harga 1 itu kan tadi udah dicantumin di awal ya, makanya kenapa aku pakai H1.
Total, jadi variabel total tuh digunainnya buat total yang Anda beli. Kalau total 2 tuh setelah dikurangi oleh diskon gitu. Terus diskon didapatnya dari total dibagi 10 kayak gitu. Harusnya mah total dikali 0,1 tapi karena waktu itu aku kepikiran dibagi 10 ya udah total bagi 10. Else-nya aku nggak diskonnya di nolin aja jadi total harus dibayar soal gini. Ya intinya mah seperti ini gitu. Case 2-nya ya sama aja, cuma yang dibedainnya di H2, H1, H2, H3. Sama kok, sama persisnya. Defaultnya hanya tersedia 3 pilihan, masukkan nomor benar, terus aku munculin garis, dan apakah Anda ingin mengulang menu kantin, kayak gitu. Kalau nggak mau mengulang, aku munculin fungsi ulang, nanti aku liatin kok fungsi ulang. Terus setelah itu, slip 1, garis, apakah Anda membeli sesuatu lagi, kalau mau membeli sesuatu lagi, kalau Y bakal fungsi kantinnya bakal mengulang, aku manggil fungsi kantin lagi, kalau enggak ya bakal masuk ke fungsi ulang, nanti aku lihatin kok. Terus ini informasi ya, isinya cout semua, seperti biasa di atasnya ada sistem CLS supaya tampilan itu di clear dulu, dibersihin gitu, dihapus cout semua ya, bedanya itu ada slipnya gitu. Oke. Terus aku manggil fungsi ulang nanti ya, aku lihat ini dikit lagi ada fungsi ulang ini. Ini aku lihatin dulu fungsi tidak ya. Tidak tuh buat ini apa sih, buat menu. Tadi kan bagian default ya, ada swift case. Kalau menunya itu bukan 1 sampai 7, aku bakal manggil fungsi tidak. Makanya ini ada cout, hanya tersedia 7 pilihan, masukkan nomor dengan benar. Kayak gitu. Terus habis itu aku masukin lagi ke fungsi ulang. Nah, fungsi ulang itu kayak gimana sih? Ini aku kasih lihat ya fungsi ulang. Jadi fungsi ulang tuh aku munculin garis, jeda 1 detik, checkout itu apakah Anda ingin kembali ke menu awal, kayak gitu. Itu tuh beradanya di fungsi ulang. Terus aku kasih loading tuh yang tadi di atas ya, ada output text. Terus kalau laginya itu sama dengan Y, aku panggil fungsi utama atau tampilan awal. Tapi kalau enggak, aku tuh kasih jeda 2 detik, garis jeda 2 detik, dan aku output teks ini yang tadi aku udah lakuin di menu satu ya, di menu kalkulator kayak gitu. Itu dia fungsi ulang, udah terjawab ya buat fungsi ulang. Terus ada fungsi keluar itu kalau sama kayak gini ya, kayak else if. Harusnya di else ini aku manggilnya fungsi keluar ya, nggak usah di tulis ulang. Ah, biarin lah. Jadi fungsi keluar tuh buat ini ya, menu yang ketujuh tadi. Menu ketujuh itu kan buat exit atau keluar. Aku kayak gini itu munculin text output sebelum ke sistem post return 0. Sistem post return itu buat menyelesaikan program. Jadi kalau fungsi ini dipanggil otomatis program itu selesai. Tapi tadi nggak tahu kenapa coy. Si programnya nggak selesai. Kalau diklik enter ya, tapi udah ada itu continue, nggak tahu pak kenapa ya. Hmm, bukan kesalahan saya sih. Terus ini masuk ke menu quiz. Wow, banyak juga ya. Aduh, dia. Oke, jadi di menu quiz ini aku bikin beberapa variabel. 5 variabel buat jawaban dan variabel nilai. Nilainya aku di nolin, ulang tuh nilainya 0. Sistem CLS, quiz matematika ini ya seperti biasa judul mah output doang. Ini kok, oh udah benar. Soal satu, nih kalau jawabannya satu, aku campurin benar. Dan aku bikin nilainya tuh nilai tambah 20. Tapi kalau else atau jawabannya bukan satu, bikin salah seperti lagi dan nilainya itu aku nggak apa-apa, isi variabel nilai itu nggak aku apa-apain. Begitu juga dengan jauh 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Terus kalau nilainya 0 aku kasih gini, nilai 20 segini ya, kamu adalah nilai dari 100 setelah pecah yang benar aja, kacau bro, aduh wah KKM dikit lagi 100 para. Nah, kamu 100 dari 100 jagoan gitu. Wow, capek juga ya. Kita masuk ke bonus sejarah.
sejarah tuh semua output ya kayak tadi informasi tuh, tapi di atasnya ada sistem CLS karena berpindah fungsi, makanya di clear dulu pakai sistem CLS. Cout ini judul sleep 2. Sleep itu buat menjeda ya, malas menjelasin sleep lagi. Terus aku panggil fungsi ulang lagi buat kembali ke menu awal, karena buat di menu sejarah ini nggak usah kembali lagi ke menu sejarah ya, buat apa gitu kan. Kembali ke menu awal, kembali ke menu sejarah yang isinya itu cuma teks doang, ya tinggal dibaca aja wae gitu kan, nggak usah diulang. Kecuali kayak menu kalkulator, menu kantin itu kan bisa berfungsi gitu, mau pesen makanan lagi, mau ngitung lagi. Tapi kalau buat sejarah sama informasi mah tinggal dibaca, makanya aku langsung kembali ke menu ulang, ke fungsi ulang. Jadi dikit lagi guys, udah 600-an. Nah, ini ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini tuh beda dari fungsi lainnya, aku isi di dalam kurung itu ada integer x dan integer y, yang dimana gini deh, ini aku menyediakan variabel x sama y yang nantinya atau gimana ya, variabel ke satu sama variabel kedua. Di bawahnya tuh aku cuma bikin hasil sama dengan variabel satu ditambah variabel dua. Makanya kenapa tadi itu di atas tuh ada dimasuknya itu 1,2 kan. Nah, itu tuh dimasukin ke fungsi penjumlahan ini, yang mana nantinya hasilnya itu akan jadi 1 tambah 2 kayak gitu. Terus nanti si hasilnya ditimbal balikin, dikirim lagi ke fungsi kalkulator kayak gitu teman-teman. Yes, aku bisa menjelaskan. Hai, dikit lagi. Hai, beres bro. Kalian udah beres. Ini udah ya. Ini ada. Oh ya, buat ini tuh. Jadi teman-teman, si garisnya tuh kan aku nggak langsung ngecilin gini ya, nggak langsung berat gitu. Aku tuh pakai jeda nah sih namanya, pakai slip, tapi ini mah namanya use slip. Kalau use slip tuh lebih apa ya, lebih cepat gitu. Kalau slip tuh jedanya lama, kalau use slip tuh jedanya lebih cepat walaupun angkanya 1000, tapi ini tuh kayak 0,1 detik gitu loh. Makanya aku tuh bikin gini tuh supaya si garisnya tuh terrerat gitu, nggak langsung terus. Makanya hasilnya kayak gitu, setiap garis, setiap dua sama dengan aku kasih jeda, 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 jeda. Nah, awalnya tuh garisnya tuh kayak gini, tapi aku asa meni butut gitu kan, dilihat kayak gini apaan tuh di ini mah useless web habis. Makanya aku teh bikin pakai apa namanya, eh ulang teh apa namanya, repeat ya, pakai fungsi for, pakai for itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Pak Agus Suratna. Oh iya, kepikiran, aku tuh udah diajarin for tapi nggak dibikin, malah bikin kayak gini gitu kan. Gitu, makanya ini aku jeda dulu 0,5 detik, terus checkout use sleep 1000. Ini tuh dipisahin karena di awalnya itu ada spasinya, kalau di bawahnya itu nggak ada spasinya, makanya ini tuh diulangnya sebanyak 34 kali. Ya, kayak gitu. Habis itu checkout and line sleep 0,9 detik. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi itu dia presentasi tugas akhir dari project yang telah aku buat di C++. Aku terima kasih banyak kepada Pak Agus Suratna tentunya yang sudah mengajarkan saya. Tanpa Pak Agus Suratna mungkin jadi lama. Tanpa Pak Agus Suratna mungkin saya tidak bisa belajar, tidak bisa mengetahui ilmu sebanyak ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Agus Suratna dan teman-teman semua yang udah mau support aku. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan aku, atau mungkin kata-kata yang tidak mengenakan bagi teman-teman atau bahkan bagi Pak Agus Ratna sendiri yang sudah mengajarkan saya sampai saat ini. Semoga kita sampai ketemu kembali di jurusan di blok jurusan atau blok produktif. Oh iya, nggak tahu, pokoknya di blok jurusan. Semoga Pak Agus Ratna sehat selalu, teman-teman semua sehat selalu. Um, itu aja yang dapat aku sampaikan pada video ini. Terima kasih
atas perhatiannya. Sekali lagi saya meminta maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, bahkan mungkin saya tidak sopan dalam berbicara pada presentasi hari ini, tapi saya seperti itu supaya apa ya, lebih asik gitu dan tidak bosan. Semoga benar-benar menghibur dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Terima kasih, semoga nilai saya 100. Assalamualaikum.